Anda kembali menyaksikan Connect 360 dan pemirsa, saatnya kita simak 4 berita pilihan yang kami rangkum dalam Top Stories Connect 360. Pemirsa, buronan kasus pembobolan Bank BNI Maria Pauline Lumowa dibawa di tanah air setelah 17 tahun buron. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli memastikan penyidikan tersangka kasus pembobolan Bank BNI Maria Pauline Lumowa akan disertai dengan pembekuan aset. Menhumkam mengatakan pihaknya juga melakukan penghitungan jumlah aset yang dapat dikembalikan kepada negara. Menhumkam menambahkan pihaknya juga menempuh segala upaya hukum dengan menyita dan memblokir aset milik tersangka, baik yang berada di Indonesia maupun luar negeri. Menurut Menkumham, tersangka memiliki hak hukum dan menyewa pengacara saat berada di Serbia. Hal ini yang menjadikan proses ekstradisi berjalan hampir setahun. Selanjutnya, pemirsa, Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk membangun lumbung pangan nasional atau food estate di Kalimantan Tengah. Jokowi resmi mengumumkan penugasan Prabowo di tengah kunjungan kerja Presiden ke Provinsi Kalimantan Tengah saat meninjau lokasi food estate dan saluran primer induk UPTA 5 di Desa Bentuk Jaya, Dadahub, Kapuas. Dengan penugasan pembangunan lumbung pangan nasional kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dapat melibatkan TNI untuk membangun food estate di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan, Jokowi meninjau beberapa lokasi, termasuk juga lokasi food estate lainnya di Belantisiam, Kecamatan Pandi Batu, Kabupaten Pulang Pisang. Pada kesempatan ini juga Jokowi menyempatkan diri untuk meninjau lokasi padat karya irigasi P3T GAI. Pemirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama Menteri Pendidikan Nadiem Makarim dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meninjau salah satu sekolah yang siap melakukan pembelajaran tatap muka. Sekolah yang akan melaksanakan pembelajaran tatap muka adalah SMA Negeri 4 Kota Sukabumi. Ruang kelas yang akan digunakan belajar mengajar setelah disiapkan sesuai protokol kesehatan. Para siswa maupun guru juga diwajibkan menggunakan masker atau face shield. Untuk pembelajaran juga akan dilakukan pembagian shift dengan jumlah siswa hanya 13 orang. Kesiapan ini mendapat apresiasi dari Wakil Presiden karena berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan Provinsi Jawa Barat dalam menekan angka penyebaran virus corona. Kota Sukabumi sudah ditetapkan zona hijau oleh Gubernur Jawa Barat sehingga boleh untuk melaksanakan sekolah tatap muka, namun dengan menerapkan protokol kesehatan maksimal. Selanjutnya, pemirsa, guna mencegah klaster baru penyebaran COVID-19 di lingkungan pasar, puluhan karyawan ekspedisi pengiriman barang yang berada di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat menjalani pemeriksaan rapid test yang digelar petugas Puskesmas. Petugas dari 3 pilar ini terpaksa harus berkeliling untuk melakukan himbauan lantaran sepinya karyawan yang mengikuti rapid test. Petugas dari unsur 3 pilar yakni Satpol PP, TNI, dan Polri beserta Ketua RW setempat terpaksa harus berkeliling ke satu persatu rumah warga yang dijadikan sebagai tempat usaha ekspedisi pengiriman barang yang berada di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Himbauan terpaksa dilakukan lantaran sejumlah karyawan ekspedisi memilih untuk menghindar mengikuti rapid test. Puskesmas Kecamatan Tanah Abang menyediakan sebanyak 150 kuota rapid test bagi karyawan ekspedisi, sementara untuk swab test pihaknya hanya menyediakan kuota sebanyak 30 hingga 50 orang saja.